Semua bermula dari Bismillah, merangkai cita menggapai asa, menebar kebaikan di mana saja, untuk merajuk mimpi menjadi nyata. Bertebarlah di muka bumi untuk menjemput rezeki dari Ilahi, dan teruslah berjuang untuk mencari dimanapun engkau berdiri. Jangan pernah berhenti berjuang HMI. Jangan pernah berhenti berjuang HMI. Bertebarlah di muka bumi untuk menjemput rezeki dari Ilahi, dan teruslah berjuang untuk mencari dimanapun engkau berdiri. Baik, Bapak sekalian, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitril Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Apa kabar? Sekalian sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang keempat berarti ya. Pertemuan keempat hari Selasa. Semoga ini menjadi agenda rutin kita bersama. Dan
Insya Allah nanti secara rutin tiap hari Selasa, hari Kamis dan Jumat, ya, kita akan adakan, tidak terlalu lama ya, paling sekitar 1 jam. Habis itu kita kembali memulai aktivitas yang lain. Tapi insya Allah kita rutinkan untuk acara-acara seperti ini. Nah, bagi yang pada 3 pertemuan yang lalu belum bisa mengikuti, insya Allah nanti kita tayangkan di YouTube ya. Nanti linknya akan saya kirimkan di grup, sehingga yang ketinggalan tetap bisa mengikuti insya Allah. Ya, tetap bisa mengikuti. Beberapa sesi mungkin nanti juga kita ulang-ulang. Ya, kalau sekiranya membutuhkan untuk diulang beberapa part atau beberapa bagiannya. Baik, selamat datang yang sudah bergabung, dan pagi ini sekalian, sebagaimana yang sudah kita share di grup, bagaimana kita mencetak omset 1 juta per hari, ya, rupiah, 1 juta rupiah per hari di HNI kita, di grup HNI kita. Kenapa 1 juta rupiah per hari? Karena kemarin secara teori dalam konteks KHNI-an, target kita adalah bagaimana segera menciptakan omset grup 10.000. 10.000 itu poin kalau dirupiahkan sekitar 30-an juta dalam sebulan. Itu baru nanti kita bisa mendapatkan atau merasakan hasil yang lumayan sebagai bisnis, walaupun masih belum besar sekali, tapi sudah mulai lumayan. Harapannya kalau minimal 10.000, maka bisa lebih bagus, di atasnya akan lebih baik. 15.000, 20, 30, dan seterusnya. Nah, kalau sebulan itu 30 juta, maka berarti sehari kan 1 juta. Atau sekitar 300 poin lah di HNI. Nah, hari ini atau pagi ini, mungkin sekitar setengah jam saja, ya nanti kita akan sampaikan tentang bagaimana kita punya strategi, bagaimana kemudian kita punya cara ya untuk mewujudkan itu. Nah, saya akan share screen, insya Allah nanti diingatkan ya, mungkin Pak Daris atau yang lain diingatkan, saya nanti akan share juga materi PowerPoint-nya ke Bapak Ibu sekalian yang di grup, ya nanti bisa di-share juga kepada mitra-mitra yang ada di bawah grup Bapak Ibu sekalian. Baik, sekalian, ini ya, membuat omset grup HNI kita minimal 1 juta per hari. Nah, bagi yang belum mengikuti dari awal, saya review singkat saja yang lalu sekalian, bahwa target besar kita adalah yang pertama, segera menjadi eksekutif director. Ya. Kemarin juga sudah kita bahas bagaimana memiliki atau segera jadi eksekutif director, karena dengan menjadi eksekutif director atau ED, maka sekalian akan punya kans mendapatkan profit sharing yang terbesar, itu 35%. Sama-sama jual 1 juta, kalau jadi ED maka dapat 350.000. Ya. Tapi kalau kita belum jadi ED, maka misalkan manajer hanya dapat 20%. Maka terbaik bagi ibu sekalian adalah segera jadi ED. Bagaimana jadi ED? Kemarin kita juga sudah sharing, di bawah kita ada 6 senior manager. Syarat jadi senior manager ya di jaringan mitra kita adalah dia punya 3 manajer. Nah, syarat manajer adalah membukukan omset grup minimal 3.000 poin secara akumulasi, atau kita ikut promo manager ya dengan capaian omset penjualan sebulan 1.200. Nah, yang kedua, agar kita mudah mewujudkan omset itu kemarin, maka kita harus jadi stokis. Karena dengan jadi stokis maka omset terjaga, ya, stoknya ada, omset terjaga. Nah, pada hari ini sekalian, maka yang ketiga, kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, maka omset grup kita ditargetkan minimal tiap bulan membukukan omset sebanyak 10.000 poin atau sekitar 30 juta rupiah per bulan. Sebenarnya sebagai bisnis, ya, omset 30 juta per bulan itu bukan omset yang besar-besar amat. Ya. Tapi sebagai awalan, ya ini saya kira ini akan menjadi
capaian yang lumayan ya, karena insya Allah nanti sudah akan mendapatkan income di HNI yang judulnya sudah juta, yang judulnya sudah juta. Artinya kalau mau nyebut diri jutawan juga boleh, karena sudah berpendapatan berjuta-juta. Nah, pada hari ini kita sampai pada pembahasan tentang bagaimana membuat omset grup HNI kita menjadi minimal 1 juta per hari, ya, atau 10.000 poin per bulan, atau secara rupiah minimal 30 juta per bulan. Sekedar info, tiap bulan paling tidak HNI membukukan omset ya secara nasional dan internasional dari company di HNI itu sekitar 100 hingga 200 miliar per bulan. Nah, pertanyaannya dari sekitar 100-an miliar itu, ya, 100 sampai 200 miliar itu kira-kira berapa share omset yang bisa kita bukukan? Nah, hari ini karena kita rata-rata adalah baru, maka kita mengawali, mentargetkan bagaimana membuat omset grup HNI kita minimal 1 juta per hari. Baik, kita lanjutkan. Terus kalian, ada beberapa cara, ya. Paling tidak saya sebutkan 2 cara di sini. Yang pertama adalah mengejar promo manajer 1.200. Artinya, bagi yang belum mencapai manajer pangkat manajer, maksudnya, maka dia bisa mengejar promo manajer ini 1.200 poin. Ya. Agar apa? Agar kita kemudian segera menjadi manajer. Atau yang kedua, Bapak sekalian, Bapak sekalian bisa kemudian mengajak mitra-mitra yang ada di bawahnya agar segera menjadi manajer dengan cara ikut manajer promo 1.200 ini. Apa sih manajer promo ini? Yang pertama, ya, sehingga Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian ingin mengejar target promo manajer ini, misalkan Bapak sekalian di bawahnya, kalau ingin jadi executive director, paling tidak kan di bawahnya ada 6. Ya, paling tidak di bawahnya ada 6 orang, ya, yang nantinya dia akan menjadi senior manager. Nah, dari 6 orang ini nanti di bawahnya kan ada lagi. Nah, kalau ingin mendapatkan omset yang sebesar 10.000 poin tiap bulan, dan kita menggunakan caranya adalah ngejar promo manager, ya, yang tiap bulan atau 1 bulan agar jadi manajer itu akan membukukan omset pribadi 1.200, ya, maka kalian kalau dalam sebulan maka harus ngejar target closing promo manager sebanyak 3 orang. Ya, artinya closing 9 manajer tiap bulan. Nah, ini kalau mengandalkan ini saja. Ya. Pertanyaannya, susah nggak? Ya. Kalau baru, ya ada yang mampu, mungkin ada yang berat. Ya. Tapi ini salah satu cara, sekalian. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan omset 10.000 per bulan. Nah, kalau 1.200 kali 9, maka hasil poin yang terakumulasi adalah 10.800 poin. Atau omsetnya senilai 33 juta rupiah. Terus sekalian, ini satu cara. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bagaimana segera menjadi ED, maka bagaimana kemudian segera punya 6 senior manager, maka bagaimana kemudian di bawahnya punya, tiap senior manager punya 3 manajer. Punya 3 manajer. Nah, dalam hal ini sekalian, kalau ingin mengejar promo ini, maka dia harus closing minimal 9 manajer, ya, agar terpenuhi minimal 10.000 poin. Nah, sekalian, harus diakui bahwa cara ini, ya, walaupun bisa kita tempuh, ya, tapi kita butuh stamina yang tinggi. Nah, yang sudah pernah ngejar ini, ya, betul ya, kayak lari ini sprint ini. Tanya deh sama Pak Daris, sama Ustaz Afdal, ya, sama beberapa teman yang lain, bisa kita kejar, tapi sprint ini. Sprint itu artinya kita harus lari cepat, ya. Sebagiannya kadang-kadang ngos-ngosan ya Pak Daris ya. Tapi bisa kita kejar, bisa ini. Promo manajer 1.200 ini bisa kita kejar. Cuma ya tadi, kalau lomba lari itu sprint ya, kalau orang-orang yang usianya sudah di atas 40, sprint seperti ini agak berat, walaupun bisa. Nah,
Tapi bagi yang masih muda, yang masih energinya masih besar, ya patut dicoba. Nah, bagi yang ingin mencoba ini, dan ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan omset minimal 10.000 poin, maka silakan nanti kita bisa konsultasi, saya bisa berikan arahan dan lain-lain bagaimana ya mendapatkan promo manajer 1.200. Ya, bagi yang ingin mendapatkan eksekutif director secara lebih cepat. Ini yang pertama, Bapak sekalian. Silakan nanti kalau ada yang mau tanya, jawab setelah ini. Ada cara lain? Ada. Ya, dan cara yang lebih natural, cara yang lebih mudah, ya, diraih oleh siapapun, ya, baik yang sudah lama ataupun yang baru. Ya. Problemnya satu, ya, soal cara ini, walaupun gampang, kalau kita tidak serius, ya nanti tidak akan terwujud. Makanya sebetulnya kunci utama awalnya adalah semangat dan yakin dan serius untuk mewujudkannya. Apa cara yang kedua? Yaitu kampanye tentang hijrah produk, sekalian. Dan ini tema besar kita, yaitu hijrah produk senilai 200 poin. Apa itu hijrah produk? Yaitu hijrah, berpindah, mengganti produk perluan keseharian kita dengan produk HNI. Dari produk yang tidak jelas secara pasti kehalalannya menjadi produk yang kita tahu persis secara pasti kehalalannya. Dari produk ya yang diproduksi oleh orang-orang yang komitmen keagamaan, keislamannya kita tidak tahu pasti, menjadi produk yang diproduksi, yang dikonsumsi, dan keuntungannya sebesar-besarnya ya dialokasikan untuk kepentingan sosial keagamaan Islam yang baik, ya. Yaitu apa? Produk HNI. Coba kita list apa saja sih yang jadi kebutuhan kita sehari-hari, ya, dari merek misalkan Unilever mengganti menjadi merek HNI, sehingga Bapak sekalian tidak perlu merubah anggaran atau tidak perlu menambah anggaran lagi ya untuk mengkonsumsi produk HNI. Kan ada produk yang misalkan produk kesehatan yang mampu menjadikan kita jauh lebih mudah. Produknya harganya misalkan 2 juta. Nah, produk ini tidak setiap hari kita gunakan. Maka untuk beli produk itu kita harus menambah budget baru. Nah, HNI dengan hijrah produk sekalian, maka kita tidak perlu ya mengeluarkan budget baru karena kita hanya mengganti mereknya saja. Contohnya misalkan ya, nah, hijrah produk, sebentar, sebelum sampai ke contoh produk ya. Hijrah produk, ganti produk keseharian senilai 200 poin. Kemudian, kalau 200 poin berarti closingnya, artinya memastikan kita punya komunitas hijrah produk sebanyak 50 orang. Nah, sebanyak 50 orang yang berkomitmen secara rutin ya mengkonsumsi produk HNI senilai 200 poin. Nah, insya Allah hasilnya minimal 10.000 poin, kan 50 kali 200 ya. Oke, nah kita lihat sekalian, contohnya ini, ya, ganti produk keseharian kita senilai 200 poin. Misalkan sekalian, yang pertama sabun mandi kita, dari yang sebelumnya misal Lifebuoy, ganti menjadi sabun madu misalkan, atau sabun propolis atau sabun kolagen HNI. Saya ambil contoh di sini, sabunnya misalkan sabun madu. Ya. Kalau sabun madu, misalkan sebulan kita pakai 2, ya, ya, maka kita membukukan 10 poin, karena satu sabun itu poinnya 5, harganya 34. Kemudian sampo, ya, kita kan tiap hari mandi pakai sabun juga pakai sampo cair, ya. Sampo yang harganya 30.000, saya kira misal sebulan kita butuh 2 botol. Ini kok tulisannya 1 ya. Oh bener 1, ini belum saya ganti lupa. Kemudian ini mestinya 30.000 di sini. Ini ada salah dikit, nggak apa-apa. Berikutnya sekalian, pasta gigi dewasa, ya, PGH, ya, pasta gigi herbal HNI. Ya, kita hemat banget misalkan ya. Nah, hemat banget misalkan pakai 2.
ya, maka kita membukukan poin 7, ya, membukukan poin 7, kemudian harganya 34.000. Kemudian kita punya anak, maka kita pakai pasta gigi anak, ya, kan? Ya, satunya 10.000. Kemudian kita perlu menyuci baju, ya, kita perlu nyuci baju, maka kemudian kita pakai yang tadinya Rinso, kita ganti dengan Green Wash HNI, ya. Green Wash HNI ini mestinya 36, ini saya belum diedit ini. Kemudian kita juga suka ngopi, misalkan kita ngopi lah pakai kopi Sevel. Kopi Sevel isinya 20. Ya. Kalau 2 berarti dia kan 40. Ya, sebulan cukup lah, misalkan. Ini yang minimalis masih. Poinnya 50 dan seterusnya. Kemudian karena ini masa pandemi, kita pakai masker HNI. Ya, harganya 95, kemudian isinya poinnya 20. Kemudian untuk menjaga imunitas, ya, kita mengkonsumsi HNI Health. Dulu extra food. Nanti. Ya, atau dulu namanya extra food. Kemudian juga yang sangat bagus untuk jaga imunitas selama pandemi, ya, kita konsumsi untuk kesehatan namanya Procumin, propolis, dan juga ada madu HNI. Ini sampel saja, beberapa produk kebutuhan keseharian saja yang kita konsumsi. Setelah dihitung-hitung, maka terkumpul sekitar 207 poin. Nah, 207 udah di atas 200 ini. Kalau dihitung rupiahnya sekitar 785.000 rupiah. Ya, untuk seharian yang kita kita ganti dengan produk HNI. Nah, dengan demikian sekalian, ya, kita hanya mengajak orang untuk hijrah produk. Ini kebetulan tahun ini, hari ini adalah 1 Hijriah, temanya adalah hijrah. Maka ayo hijrah produk juga kepada produk Muslim. Produk-produk HNI, produk-produk yang sehat, alamiah, dan produk yang sangat berkualitas. Ya, dengan cara hijrah produk ini. Sabun yang tadinya Lifebuoy menjadi sabun madu, ada sabun propolis HNI. Sampo yang tadinya Sunsilk misalkan, dengan sampo HNI. Pasta gigi yang tadinya Pepsodent misalkan jadi pasta gigi herbal HNI. Pasta gigi anak juga. Kemudian untuk deterjen, ya, tadinya Rinso misalkan menjadi Green Wash. Kopi tadinya misalkan Top Kopi misalkan, ini ganti dengan kopi Sevel yang lebih berkelas. Masker HNI. Kemudian suplemen yang tadinya suplemen yang kita dapatkan di apotek dan lain-lain, maka kemudian kita pakai suplemen punya HNI. Dengan demikian sekalian, ya, sekali lagi kita hanya mengganti produknya sehingga mendapatkan minimal 200 poin. Ya, 200 poin ini atau senilai 785. Kalau ini dirutinkan tiap bulan, karena sabun juga kita butuhkan, sampo juga kita butuhkan, pasta gigi, untuk nyuci baju, deterjen, ngopi-ngopi juga, masker juga tiap hari kita pakai sekarang, ya. Apalagi PPKM katanya diperpanjang, ya, sampai tanggal 16. Kemudian ada suplemen, maka insya Allah sekalian ini akan lebih mudah. Ya, ini akan lebih mudah dilakukan oleh kita semuanya. Mengajak kepada orang lain untuk ayo hijrah produk. Hari ini kita berhijrah, ya, menuju kepada yang lebih baik, maka secara produk pun kita harus pastikan kita menggunakan produk-produk terbaik yang halal dan thayyiban. Ini tentang hijrah produk, yaitu ganti produk keseharian senilai 200 poin. Berikutnya sekalian, ya, berikutnya adalah bagaimana strategi hijrah produk. Bagaimana kemudian merancang strategi ngajak orang untuk hijrah produk sehingga closing 200 poin. Di HNI sekalian, kita nyebutnya adalah gesit PCA. Ya, di HNI strategi besar untuk mengajak orang untuk hijrah produk adalah gesit PCA. Gesit PCA yaitu yang pertama, gesit itu gemar silaturahim. Ya, kalau silaturahim maka rezeki kita akan lancar, umur kita akan panjang. Jadi gesit yaitu gemar silaturahim. Jadi sekarang sekalian, walaupun lagi PPKM, walaupun di rumah saja, jangan pernah putus dengan silaturahim. Sekarang kita bisa dengan Google Meet, sekarang kita bisa dengan WA Call,
ya, WA conference, kemudian kita juga bisa dengan Zoom, ya, kita bisa dengan tetangga dan seterusnya, silaturahim dengan mereka. Ya, kalau silaturahim, insya Allah rezeki akan lancar, ya, rezeki akan luas dan usia akan panjang. Kemudian sekalian, P-nya apa? Pakai. C-nya cerita, A-nya ajak. Ya, kita akan bahas singkat saja, ya, dari besar ini. Yang pertama sekalian, gesit itu gemar silaturahim. Bagaimana kemudian sekalian, ya, dalam hal ini sekali lagi kita harus menjadi orang-orang yang gemar silaturahim. Sebisa mungkin sekalian targetkan coba tiap hari bersilaturahim dengan minimal 20 orang tiap hari. Kita bisa bikin list, ya, list pertemanan di phonebook kita atau di friend di Facebook dan lain-lain. Ya, pastikan kemudian kita bersilaturahim kepada mereka minimal 20 orang per hari. Ya, zaman seperti sekarang silaturahimnya kan tidak harus tatap muka, tapi kalau bisa tatap muka akan bagus. Silaturahimnya bisa dengan broadcast WA, silaturahimnya bisa di grup-grup, ya. Tentu kita ikuti aturan grup, ya, aturan grup, ya, kalau grupnya tertutup tidak boleh promosi, ya berarti kita tidak boleh promosi langsung di situ. Tapi menyapa kemudian memberikan pesan-pesan khusus secara japri kepada anggota grup yang ada, saya kira ini bisa kita lakukan. Status kita di sosmed, status kita di WA, di IG dan lain-lain, setidaknya bisa menggambarkan tentang kampanye hijrah produk ini. Ya, walaupun kadang bisa yang sifatnya hard selling, ya, to the point, ayo beli produk ini misalkan, nah, atau yang soft selling, yang sifatnya ini memberikan motivasi lebih tentang ngajak pada kesehatan dan lain-lain. Intinya sekalian, pastikan kalau bisa kita targetkan sehari minimal silaturahim kepada 20 orang per hari. Secara teori sekalian, ya, dari 20 orang per hari silaturahim ini, maka biasanya maksimal 10% orang itu akan memberikan perhatian pada ajakan kita. Kalau 10% dari 20, paling tidak kita ketemu dengan 2 orang prospek yang prospektif, memberikan perhatian kepada ajakan kita. 2 orang ini, kalau kita bisa closing 1 orangnya untuk kemudian menjadi orang yang hijrah produk akan bagus. Tapi kalau bisa dua-duanya di closing, maka paling tidak, ya, 2 orang closing pertama tiap hari bisa kita lakukan untuk hijrah produk. Ya, untuk hijrah produk. Jangan dipaksakan sesuai dengan produk kita, tapi hijrah produk itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang. Karena tiap orang kebutuhannya berbeda. Ini yang pertama sekalian. Ya, gesit, gemar silaturahim. Ya, pastikan kita punya target, ya, silaturahim dengan 20 orang per hari. Lewat media apapun yang bisa kita lakukan. Kalau bisa ketemu tatap muka silakan. Kalau bisa ketemunya di dunia maya yang memang kita fokus untuk menyampaikan tentang HNI, silahkan. Ada WA, ada apalagi Facebook, ya, ada yang grup dan seterusnya, ada Instagram, ada Telegram, ada BIP dan lain-lain. Sekarang sudah banyak sekali media untuk kita bisa bersilaturahim ini. Baik, ini yang pertama gesit. Yang kedua P, pakai Ibu sekalian. Kita tidak bisa ngajak orang hijrah produk kalau kita sendiri belum berhijrah. Kita tidak bisa ngajak orang lain untuk mengkonsumsi produk HNI kalau kita sendiri belum memakai. Maka rumus yang kedua atau setelah gesit yaitu ketika gesit, apa yang perlu kita lakukan adalah pakai. Dengan cara sekalian, segera mungkin kita pakai produk HNI senilai 200 poin sebulan. Kemarin beberapa waktu yang lalu, Ustadz Afdal, ya, DC, yang sebentar lagi mau daftar menjadi AC, maka Ustadz Afdal sering menyampaikan apa saja sih produk yang kita butuhkan. Nah, ini contohnya tadi ada list. Nah, nanti sekalian kita bikin list. Ya, kita bikin list apa sih produk keseharian sama istri dengan suaminya atau mungkin dengan anak-anak. Kita list tiap bulan kebutuhan apa sih yang kita pakai, yang pandemi nggak pandemi, hujan nggak hujan, presidennya siapapun tetap kita pakai. Ya tadi kayak sabun untuk mandi, sampo untuk rambut, pasta gigi untuk bersih gigi dan lain-lain, deterjen untuk bersih-bersih baju, kan kita pakai terus di list sehingga terkumpul 200 poin. Dan kita pakai sekalian. Ya, dan kita pakai.
Jangan sampai kemudian di kamar mandi kita masih dominan produk-produk yang punyanya orang lain, misalkan dalam hal ini Unilever misalkan. Nanti kita lihat di kamar mandi kita isinya apa saja dan seterusnya. Kalaupun masih ada yang lain, oke lah, nggak apa-apa, tapi sebagian besarnya satu persatu sudah kita ganti mereknya, terutama yang sudah ada produk HNI-nya. Kalau yang HNI belum punya, ya nggak bisa ganti. Ini pakai, jadi segera pakai, Bu sekalian. Insya Allah nanti kita akan merasakan khasiat dan manfaatnya, Bu sekalian. Kalau selama ini kita pakai produk Unilever, kita pakai tapi nggak ada reward, nggak ada cashback dan lain-lain, tapi di HNI kalau sekalian pakai sekaligus nanti akan mendapatkan reward. Apalagi kalau dikembangkan jadi bisnis yang akan mendapatkan keuntungan yang sangat baik. Ini yang pertama, pakai, segera pakai sekalian. Pakai produk HNI. Yang kedua, C, yaitu cerita. Nah, ketika silaturahim kepada orang lain, ceritakan saja pengalaman asyik memakai produk HNI. Sensasi ngopi dengan produk HNI, sensasi pakai pasta gigi herbal yang kalau orang sakit gigi kemudian tersembuhkan, sensasi pakai sampo HNI yang lembut, dan saya sendiri sudah selalu pakainya dari produk-produk HNI. Bagaimana sensasi pakai sabun kolagen yang lembut dan cocok di kulit kita sesuai dengan kulit kita dan seterusnya. Kalau sudah demikian, orang lain akan tertarik, insya Allah. Karena kita sendiri sebagai pemakai. Bayangkan, kalau cerita kepada orang, kemudian ditanya, Pak, misalkan nih Pak Daris, memang Pak Daris selama ini kalau buat mandi pakai sabun yang mana? Pak Daris senyum-senyum misalkan. Saya sih juga belum nyoba ini. Lah, kalau belum nyoba gimana orang mau percaya? Ya. Maka kita harus pakai. Maka kita harus pakai, kemudian ceritakan kepada orang lain ya tentang itu. Tentang tangan yang biasanya kalau nyuci pakai deterjen lain suka sensitif, suka alergi, maka dengan pakai green wash tidak ada masalah, dan seterusnya. Diceritakan saja sekalian dengan gaya bercerita bertutur, insya Allah akan lebih mudah orang untuk tertarik. Ya, ibu-ibu biasanya jago nih kalau soal cerita-cerita begini. Kemarin anak saya, namanya anak-anak kan suka main loncatan, pleset jatuh, ya, jidatnya lecet tuh berdarah gitu. Ya, berdarah, ya kita olesin, ada MHS nih, minyak herba sinergi. Diolesin MHS, sorenya mulai kering, Bu. Ya, belum sembuh sih, tapi sudah kering. Anak-anak juga sudah begitu terasa sakit, besoknya mulai rapat, sembuh. Nah, apa sih MHS? Orang mesti nanya. Dari situlah kemudian kita ceritakan tentang MHS. Setelah MHS, di HNI nggak cuma MHS aja loh. Kita juga punya yang hebat-hebat yang lain. Ya, contohnya, misalkan, pasta gigi herbal yang bagi teman-teman yang merasa ada gangguan sakit gigi itu bisa sembuh, yang sariawan dan lain-lain bisa sembuh dari situ. Masa sih? Oh iya kok, saya udah ngerasain sendiri misalkan. Nah, ini ceritakan kepada orang lain hal-hal begini. Di Facebook kita ceritakan. Nah, kemarin Pak Daris posting juga di grup tentang testimoni orang lain, diceritakan pengalaman bagaimana orang yang terpapar COVID kemudian walaupun dinyatakan negatif tapi masih ada radang di tenggorokannya, ya, dia merasa sesek nafasnya, tapi kemudian dikasih propolis yang dibuka, kemudian dikonsumsi, ternyata langsung sembuh, nggak pakai lama, misalkan. Yang begini-begini ceritakan pada orang lain, jadikan orang merasa nyaman. Ya. Karena suka cerita begini, kadang-kadang kita dapat orderan tuh, paket untuk COVID, sekian paket dikirimkan pada kolega-kolega temennya misalkan. Lumayan, kadang-kadang ada yang order senilai 3 juta, 5 juta untuk dikirimkan lagi kepada orang lain. Kebetulan saya di rumah dekat dengan JNE, jadi saya kirim aja lewat JNE. Yang penting plus ongkir. Dan itu akan menjadi mudah kepada orang lain. Baik. C, yang terakhir adalah A, ajak. Ya. Jadi kita ajak, ayo Pak Bu, ya. Ntar ada. Ayo Pak Bu, ya. Kita hijrah, selamatkan anak-anak kita dari konsumsi produk yang tidak sehat, ya, yang kadang-kadang masih mengandung minyak babi. Bayangin ya, yang memproduksi saja tidak tahu halal haram. Mohon maaf ini. Ya, karena orang kalau non-muslim itu kan tidak tahu halal haram. Bagaimana dia akan serius konsentrasi untuk mempertahankan kehalalan dari produknya. Misalkan kita ajak, ayo selamatkan
keluarga kita dari mengkonsumsi produk yang tidak sehat, yang isinya dengan bahan-bahan kimia aditif dan lain-lain. Ayo ajaklah semua orang ya kepada hijrah produk HNI ini. Insya Allah 200 poin itu tidak berat bagi orang karena apa? Dia hanya mengganti produk saja, bukan mengeluarkan budget yang baru. Nah, diajak kolega untuk hijrah ke produk halal HNI dengan mengganti produk-produk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang terakhir ini sekalian, ya, memang dibutuhkan komitmen dan istiqomah untuk hadir di pembinaan seperti ini. Nanti di lapangan, ketika sekalian gesit, kemudian mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, aduh, saya belum tahu jawabannya. Kemudian mengkonsumsi produk HNI, mungkin ada beberapa yang kita rasakan agak mengganggu, tapi sebetulnya bukan soal mengganggu, mungkin karena ada proses detoksifikasi, atau mungkin kita salah dalam dosis pengkonsumsian dan lain-lain. Kalau dalam diskusi di forum-forum seperti ini, istiqomah hadir, insya Allah nanti akan terjawab. Biasanya pengalaman orang lain akan menjawab persoalan kita. Kemudian ketika bercerita, ya ada pertanyaan-pertanyaan dari kolega yang kita ceritakan juga bisa kita jawab dengan baik ya di grup atau di sini. Termasuk ketika saya kok ajak orang susah ya. Ketika ayo daftar jadi member HNI, aduh nggak usah deh, saya beli aja gitu. Tapi coba diganti ya. Saya kemarin juga sudah lakukan. Ketika diajak member, enggak Pak Bang, saya konsumsi saja. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting produk HNI saya konsumsi saja. Begitu kita tawarkan. Gimana kalau kemudian kita buatkan kartu diskon? Oh ada kartu diskon Pak Bang? Iya, dengan kartu diskon ini nanti Bapak belanja produk HNI dimanapun akan dapat diskon sekitar 20-30%. Oh boleh bikinin. Akhirnya bikin kartu diskon yang idenya juga sama adalah menjadi mitra atau member di HNI. Nah, dengan ikut komitmen istiqomah hadir pada home sharing pembinaan seperti ini sekalian, insya Allah berbagai persoalan yang sekalian hadapi dalam soal terkait dengan membangun omset 10.000 poin tiap bulan, insya Allah akan terselesaikan. Awalnya nggak tahu, nanti bisa tahu. Awalnya nggak paham, nanti juga menjadi paham. Awalnya nggak bisa, insya Allah nanti menjadi bisa. Baik sekalian, ini saja sesi pagi ini. Tidak perlu panjang-panjang yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat berjuang. Ya, semoga Allah selalu menyertai perjalanan kita. Saya kembali ke, saya stop dulu share screen-nya. Nah, sekalian, kira-kira begitulah gambarannya. Nanti materinya saya share setelah ini. Ya, ada waktu ya. Saya sengaja memang tidak perlu panjang-panjang. Ada waktu, nanti silakan bagi yang mau bertanya atau menyampaikan pengalamannya atau mau mengulas atau apapun ya yang terkait dengan bagaimana mencatatkan omset minimal 10.000 poin per bulan. Ya, semoga sharing dari sekalian, ya, pengalaman, informasi dan lain-lain bisa bermanfaat buat kita semuanya yang ada di sesi pagi ini. Baik, saya buka sesi sharingnya, diskusi dan seterusnya. Ya, sebagaimana dipersiapkan sebelumnya, paling lambat maksimal 8:30 kita selesai. Tapi kalau bisa lebih cepat selesai sebelum itu, nggak ada masalah, kita selesaikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Ustaz. Pak Bambang ini nih, Ustadz Bambang nih. Saya pengalaman kan kita usia model bisnis jaringan ini kan di Indonesia cukup banyak ya. Iya, iya. Salah satu tetangga sebelah nih sebutlah ya Keling gitu ya. Dia survei, bukan banyak yang jadi anggota, member lah jadi agen. Nah, tapi dari surveinya dia itu yang atau ada juga model prudensial gitu ya. Iya. Nah, ini jaringan juga ya modelnya. Tapi survei mereka itu yang misalnya ada 100 anggota, berarti yang aktif itu 30%. 30 orang gitu ya. Dan 10.000 anggota berarti yang aktif 3.000 gitu ya. Yang 7.000-nya ya pasif lah ya, gitu ya boleh dibilang. Nah kan tadi Pak Bambang bicara bahwa kita mencapai omset 10.000 ya kan. Poin dengan catatan sekitar 30 jutaan lebih gitu ya. Nah, karena untuk mencapai itu butuh 50 orang gitu ya. 50 orang yang closing ya untuk 200. Berarti nah ini catatan ya kan.
Nah, kalau dikaitkan dengan tetangga sebelah mensurvei, kira-kira di HNI mensurvei nggak gitu ya dari misalkan anggota yang sekarang udah berapa juta atau berapa gitu ya, yang Iya. aktif ya berapa gitu ya. Kita nggak perlu jenjang, misalnya Iya. ada istilahnya manajer, senior manager, expert manager, terus sampai ED, sampai apa tuh gold apa platinum ya, Iya. executive director. Nah, dari semuanya itu kan ya istilahnya nggak pandang bulu nih kan gitu. Mana yang aktif gitu loh istilahnya Pak Bambang. Iya. Aktif dulu belum belanja gitu. Nah, itu tujuan saya mau mapping nih. Kalau saya butuh di bawah saya berapa kan tadi minimal Iya. 50 itu aktif menurut saya ya yang aktif. Berarti saya butuh 10.000 orang atau 20.000 orang supaya saya dapat 50 orang aktif gitu loh. Iya. Istilahnya orang kunci gitu. Kalau di bahasa jaringan tuh Betul. antum harus punya orang kunci ya gitu. Berarti orang kunci kita itu 50 orang itu kan gitu Iya. lagi. Nah, dari 50 orang kira-kira kita butuh berapa orang lagi? Karena saya terus terang udah 30 orang lebih di bawah saya. Tapi saya kok yang aktif 1, 2, 3 gitu loh Iya. Pak. Iya. Ini kendala juga bagi saya. Nah, kita perlu pelatihan jam terbang juga. Gimana mengcoaching mereka, membina mereka dan kan kita butuh manajer juga banyak 9 kan tadi 9 manajer saya aja baru 3. 9 juga kan juga harus yang aktif gitu Pak. Makasih Pak sebelumnya. Sambil kerja nih saya. WFH buat laporan keuangan lagi laporan manajemen nih hari ini. Laporan sales. Baik, Tad. Jadi selama ini yang disepakati di teman-teman di HNI mungkin berdasarkan data, tapi juga sering disampaikan di pelatihan bahwa rata-rata ya itu kalau 30% udah sangat bagus sekali itu hasil surveinya itu. Rata-rata yang terjadi itu justru terkadang itu hanya 10%, Ustaz. Jadi dari yang tercatat di grup kita biasanya maksimal 10%-nya yang benar-benar aktif. Kita sebut aktif itu ya tadi yang bisa belanja untuk kebutuhan kesehariannya minimal 200 poin itu. Nanti ada yang 200, ada yang 600, tergantung ini ya promo yang ada. Sekitar 10% Zat. Ya, bahkan kalau di teori-teori ya, jadi kalau Pak dipotong ya 50 berarti saya butuh di bawah saya 500 dong gitu loh. Logika matematikanya kan gitu. Ya. Itu asumsinya kalau kemudian kita tidak bina jaringan kita dengan home sharing pembinaan. Biasanya nanti secara alamiah akan muncul semacam itu. Mungkin yang 30% disebut oleh teman-teman di Keling itu ketika kemudian ada proses pembinaan training secara intensif, sehingga mereka kemudian memiliki knowledge lebih, jadi punya skill dan seterusnya. Makanya sangat penting nih sekalian, ya ketika ada event seperti ini di-sharing saja ke seluruh jaringan sekalian, ya untuk bisa hadir, ya sehingga nanti mereka akan mendapatkan manfaat. Atau kalau nggak bisa hadir di sini, kalau nggak bisa hadir di sesi ini, maka diarahkan untuk nonton siaran tunda di YouTube misalkan. Kenapa? Ini akan merubah banyak hal tentang perilaku dari member kita. Contohnya sekalian, beberapa teman-teman yang tidak sempat aktif di sini hadir, mungkin karena kerja ya, ini jam hari kerja, tapi kemudian mengikuti sesi di YouTube-nya itu, ketika diarahkan ini, ayo sudah mau akhir bulan, barang siapa yang mau tutup poin sayang nih bisnisnya, itu banyak saya segera kemudian dia, oh ya saya kelupaan, segera kemudian dia membeli produk senilai 200 poin. Nah, karena dia sudah tahu ya pentingnya itu. Tapi kalau belum tahu memang agak susah. Makanya berapa yang harus ada di bawah kita misalkan. Kalau ingin dapatkan minimal 50, maka betul saat minimal kalau bisa ada 500 di bawah kita. Tapi ada tapinya ini. Ini kan sebetulnya kerja kita itu kerjanya bukan kerja pribadi. Berarti Ustadz Aswaluddin harus ketemu dengan 500 orang, memprospek 500 orang nih, lagi zaman pandemi gimana? Tapi ini adalah pekerjaan yang bersifat kolektif. Sehingga misalkan Ustadz Aswaluddin kebetulan punya kolega
yang dekat dengan daerah saya, misalkan saya kan tinggal di Jati Asih nih, misalkan Bang bisa nggak minta tolong ya ketemu dengan Pak ini, itu kolega baik saya ya, tapi karena keterbatasan waktu saya agak susah ketemu. Nanti tinggal dihubungkan, saya bisa datang ke beliau, nanti saya akan ceritakan, saya PCA ke beliau. Kalau closing, nanti saya taruh pasti itu jaringan di bawah Ustadz Aswaluddin. Nggak bisa Pak ya, begitu ya? Oh bisa, Ustadz. Tenang aja. Ini makanya ini kan asiknya kerja secara tim begitu, Ustadz. Kami Ya. kalau saya memang Abdal aja dah langsung. Ya selama ini dengan Ustadz Abdal, beliau hebat sih. Intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Atau kalau misalkan kita lagi ada di misal perjalanan ya, saya misalkan lagi ada di kota Bandung misalkan. Kebetulan Ustadz Aswal itu ada kolega di Bandung, ya sekalian lewat, kita mampirin misalkan ya, tinggal titip pesan aja kan. Nanti kita samperin, kita ajak misalkan kemudian jadi di bawah Ustadz Aswal, dan ini menjadi kerja tim yang asik ini di HNI karena memang kita menjadi kerja bersama. Kalau dilakukan sendirian ya berat. Tapi insya Allah kalau dilakukan bersama, kata SBY dulu bersama, kita bisa gitu ya. Itu Ustaz, gambarannya Ustaz. Insya Allah kalau diajak rutin begini, ya mereka teredukasi, biasanya nanti akan ini, akan dengan sendirinya memiliki kesadaran untuk hijrah produktif. Demikian Ustaz, mungkin tambah dari saya. Ya tadi juga saya pagi ini sudah langsung nge-share aja, saya lihat Bang Abdal nih nge-share gitu ya. Wah kemana-mana di share ini, saya ganti nama saya, ya kan, bahkan bukan di membernya gitu. Betul, share aja juga ke IKADI, ke Heru Uma, pokoknya saya kan lembaga gitu, share aja ke DPC DPRA gitu kan. Biar itu branded aja gitu ya. Jadi mereka biar tahu bahwa saya itu orang HNI gitu aja. Dan itu saya lakukan insya Allah Ustadz, Pak Bambang nih saya tiap hari aja. Cuma masalah rutinkan aja, betul. Tiap hari saya gitu di Facebook di mana. Cuman terkadang ini Pak yang menjadi kendala, ya kan banyak juga yang pro kontra lah ya. Tapi kalau pro ya alhamdulillah. Tapi yang masalah kan kontra, ini nge-share mulu tiap hari nggak ada yang lain gitu ya. Sekali kunjungan ya silaturahmi Mampang ke teman-teman gitu kan. Ketemu udah saya tanya juga gimana itu Bang Abdul, apa aja dijual ini mantap HNI kok gitu. Saya padahal bawanya Bang Abdal, saya gitu aja. Orang IKADI kan pernah dikumpulin tuh, ya kan? Iya. Saya tanya ke Pak Bambang, ini kalau misalkan cerai berapa? 6 bulan kata Pak Bambang. Ya udah nih saya mau tarik lagi orang IKADI karena Presdir itu datang ke sono Haji Agung ke markas IKADI kita, semua ke para masaik di Jawa Selatan lah. Tapi para ini pada nggak ada pembinaan dia ini, makanya cerainya kan. Masa idahnya istilahnya. Nah setelah 6 bulan saya rencana mau tarik lagi, udah ente ikutannya aja deh, daripada nggak jalan kan begitu. Atau gini, kalau beliau punya ID, kita bisa cek, Ustaz. Kita bisa cek status ID-nya itu masih aktif atau sudah free. Free itu maksudnya sudah bisa didaftarkan ulang. Kalau sudah bisa, kita bisa langsung prospek daftarkan ulang lagi. Ya gitulah. Makanya teman-teman tuh ya, saya pokoknya ikut aja lah, pokoknya ATM ambil tiru modifikasi gitu ya. ATM aja ambil modifikasi. Siapa mau diambil nih? Kadang ada juga grup ini Pak Bambang dari yang sebelah, dari kelompok sebelah, tapi ini juga menarik juga itu. Bajas Bulan, kadang-kadang ada yang share di luar dari grup kita ini. Nah, kadang saya tiru juga. Saya ambil saya betul. Pokoknya tiap hari saya ini kalau Mami Yaumin, sama kopi tadi Mami Yaumin, ini lah. Iya. Menurut saya serinya. Jadi jangan keder gitu istilahnya. Emang udah sini nyembur sekalian gitu. Jangan ya mudah-mudahan sukses ya. Cuman cara yang kapan waktu nge-share gitu ya. Kalau saya tuh terus terang waktu nge-share tuh orang kalau di WA kan banyak percakapan. Jadi
saya nge-share di atas jam 9 ketika orang tidur. Jadi 3 waktu tuh yang tidak boleh bersilaturahmi, ketika sholat isya, ketika sholat zuhur ya orang sholat, dan ketika sebelum subuh. Nah, kan katanya orang beretika untuk tidak bersilaturahmi. Nah, ketika itu kita share. Kenapa orang jarang bicara? Gitu. Jadi komen-komen tuh jarang, di atas jam 9 malam kita share. Kecuali kalau grup-grup kita. Ya, kalau Facebook kan waktunya bebas, kapan aja 24 jam, IG, Facebook gitu. Tapi kalau WA kan ganggu pembicaraan, kecuali grup-grup dagang ya. Mau kapan aja terserah, ada grup dagang WA. Gitu. Ya begitulah Bang Abdal, makasih juga mentornya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Saya. Ya, silakan Pak Daris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya share itu benar-benar kenyataan gitu. Jadi teman sendiri ya saat recovery setelah COVID, saya kasih paket itu sebelum beliau parah, gitu. Dan ternyata tidak dikonsumsi waktu itu. Nah, setelah timbul rasa sesak, timbul hilang, ya istrinya nyaranin coba kontak Pak Daris kemarin, kayaknya ngasih itu kemarin paket. Dia baru ingat, baru kontak gitu. Ya kebetulan pernah ikut pelatihan, dapat info kalau Procumin itu diteteskannya di bawah lidah. Ya udah langsung otomatis saya bilang ke beliau, coba teteskan langsung. Alhamdulillah itu hitungan detik itulah, jadi langsung bereaksi dan nafasnya normal gitu. Kaget juga beliau, kaget sekali gitu. Ya yang disesalkan kenapa nggak dari awal gitu. Ya alasan dia konsumsi obat dokter. Dan dari awal pada udah saya bilang itu konsumsinya sebelum gitu ya, atau 1 jam sebelum makan atau obat dokter. Ya, karena beliaunya ini memang belum yakin dari awal gitu. Ya setelah ada kebutuhan yang mendesak baru beliau yakin. Sampai sekarang lebih komit lagi begitu. Terus setelah kejadian itu memang benar banyak orang yang nanya gitu mengenai Procumin ini lebih detail lagi sampai ke produk-produk pendampingnya untuk COVID. Ya kebetulan kita punya banyak gitu ya, paket ya kita share paket-paket tersebut. Alhamdulillah banyak pesanan. Walaupun ada beberapa item yang dikurangin gitu, artinya ya yang untuk dikonsumsi aja, jadi kayak minyak itu mereka nggak ambil begitu. Yang ngurangin budget juga mungkin. Terus yang berikutnya, alhamdulillah malam ini Pak Bambang, kemarin sore itu ada di jaringan kami satu jadi stokis, alhamdulillah. Kemudian juga langsung ya, naik jadi manajer ya beliau. Namanya Pak Ali itu ya? Pak Ali di Parung, Bogor. Iya. Mantap dah Pak Ali. Udah mulai aktif Pak Ali ya? Ini. Apa, Wan? Jadi, alhamdulillah. Kapan-kapan kita main ke sana Pak Daris. Ya, insya Allah. Jadi sekarang beliau juga lagi isoman, Pak Bang. Oh. Ya, jadi kemarin 2 hari yang lalu itu kontak ke saya pagi-pagi subuh, hilang penciumannya gitu. Agak-agak panik, agak-agak panik juga. Tapi kan banyak dia juga banyak dapat cerita dari grup kita ya. Jadi ya cepat mereka kontrol itu, sama keluarganya juga cepat kontrol. Alhamdulillah sekarang normal gitu, tapi nggak kemana-mana di rumah. Iya.
nggak tahu sekarang jadi malah banyak yang di daerah ya, teman-teman di daerah kok jadi banyak yang Ya, ya. ini yang penyebaran besar sekarang di daerah itu. Iya ya. Masuk di Bekasi sendiri banyak kawan-kawan minta dikirimin paket-paket itu. Ya, untuk yang stokis tadi ya memang beliau agak bingung karena kaget juga tiba-tiba jadi stokis terus harus megang itu tadi HSIS ya. Jadi ya kita tetap harus ajarin, ngarahin beliau. Tidak bisa ya. Masih kegok aja gitu. Ya. Ya itu aja Pak Bambang. Ya, makasih Pak Daris sharingnya. Jadi sekalian ini Pak Daris lagi hot-hotnya ini karena mulai memperlihatkan hasil dari upaya seriusnya selama ini. Orang-orang yang tadinya tidak merespon sekarang pada merespon. Yang tadinya disampaikan 6 tahun, 6 tahun. Betul tahun 6 tahun ya, lama kali. Jadi alhamdulillah ada berkah dan sekarang justru beliau banyak dicari orang nih terkait dengan COVID ini itu. Nah kalau sudah seperti ini hampir setahun fight kemudian mulai dicari orang, saya kira ini mulai kebuka ya jalan dan pintunya di HNI. Dan bulan kemarin ya pencapaian bisnis beliau di HNI hampir 2 kali lipatnya Pak Daris ya dari bulan sebelumnya ya. Iya, lebih ya. 70%. Iya, jadi insya Allah hasil tidak ini membohongi prosesnya dan keseriusan kita akan berbuah pada akhirnya. Ini yang juga sangat hebat dari tadi senyum-senyum ini Ustadz Afdal juga harus banyak belajar sama beliau. Saya lupa belum kontak beliau, saya pasti akan todong beliau untuk menjadi narasumber di satu sesi. Nanti japri aja Ustadz ya. Gitu dari Pak Daris, makasih banyak sharingnya Pak Daris. Ada lagi Ibu sekalian? Masih ada waktu maksimal 15 menit. Bulan ini insya Allah manajer 1 lagi nih. Nah, kalau bisa 2 lagi keren tuh Pak Daris. 2 lagi insya Allah. Iya, biar naik paling tidak ada satu langkah. Pak Daris kalau ingin jadi ED tiap bulan harus melahirkan ini SM. Ya, karena ada 5, nanti satunya ini kan 5 bulan ya. Agustus, September sampai Desember. Nanti yang satu urusan saya, jadinya 6 itu insya Allah jadi Pak Daris. 13 students. Lanjut. It must be. Yang senyum-senyum. Must be 13 students. So 14 lagi, right? Okay. Ada lagi atau kita cukupkan dulu, Bapak sekalian? Cukup boleh. Kita cukup ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis. Tidak usah panjang-panjang, 1 jam saja cukup. Ya, tapi kita rutinkan insya Allah. Baik. Paula Fanza. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti versi YouTube-nya akan segera kita tayangkan. Dan insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis dan akan segera kita share untuk linknya. Jadi terima kasih banyak yang sudah hadir dan bagi yang baru bergabung Pak Asep, kebetulan sesi kita sudah selesai dan akan segera kita tutup. Ini bisa simak di versi YouTube-nya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Ya, segera kita actionkan apa yang sudah kita yakini, maka insya Allah akan ada hasil yang bisa kita dapatkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ustadz Afdal, Pak Daris, Ustadz Aswaduddin, Mbak atau Bu Delta ya, dan Bu Ros ya, ada Pak Asep Maskur, ada Pak Gus Solihin dan Pak Asep Maulidiansyah. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis yang akan datang. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya Zoom-nya ya.